Awas Udi. Wow. Masalah terkait yang di kabupaten Pasir ini kan Pak, minta tolong perusahaan-perusahaan yang ada di Batu Kancing itu Batu Sotong, mungkin sudah bisa lah kalau saya bikin program yang segera dulu, karena saya sudah lama menganggur 10 iya. Karena perusahaan kan banyak di Batu Kajang, kebetulan Batu Sotong. Nah, saya minta tolong. Banyak kabar yang mengatakan bahwa ketika terjadi demo akbar di depan gedung Gubernur Kaltim belakangan hari ini, teman-teman, Gubernur Kaltim Bapak Rudi Masud bukannya justru menemui pendemo, malah ini seperti tidak ingin bertemu dengan pendemo. Nah, kemudian muncul spekulasi dari berbagai macam masyarakat bahwa Bapak Rudi Masud ini kabur, tidak ingin menemui aksi massa pendemo tersebut. Nah, apakah memang benar demikian, teman-teman? Dalam hal ini akan saya tampilkan beberapa cuplikan videonya yang mungkin saja barangkali teman-teman ingin menyimak dan juga melihat video tersebut ya. Silakan. Di demo sejak siang, Gubernur Kaltim malah keluar malam hari tanpa temui massa. Rudi Masud meninggalkan kantor sekitar pukul 20.00 WITA menuju rumah dinasnya. Saat aksi udah dibubarkan, padahal sebelumnya ia menyatakan siap menemui massa. Kekecewaan juga sempat memuncak, aksi sampai ricuh hingga aparat menyemprotkan water cannon. Semoga aspirasi kita dan semua yang tadi mahasiswa, anak-anak kita sudah mewakili kita bisa terlaksana semua dengan baik dan damai. Dan kedepannya juga disegerakan untuk dilaksanakan apa hak-hak kita. Bu, tadi ada berapa tuntutan sih yang dibawa, bisa dijelasin apa aja tuntutannya? Tadi itu tuntutannya ada 7 tuntutan. Tutup Bu, baca Bu. Satu, ya ada 3 tuntutan. Ada 3 tuntutan. Mengaudit seluruh kebijakan Pemprov Kaltim. Kedua, stop praktek di Kaltim KKN. Mendesak DPRD Kaltim segera bersikap dan menjalankan fungsi pengawasan secara total seperti itu. Oke, thank you Bu. Bu, tadi perkiraan masa ada berapa jumlah banyaknya? Mungkin 2.000 ada? 7.000 lebih. 7.000 lebih. 7.000. Dan mungkin akan bertambah kan? Kita kan kembali lagi untuk melakukan orasi di depan gedung gubernur. Kalau yang di gubernur di DPR tadi ada berapa masa? Itu semua 7.000 apa 2.000? 7.000 lebih. 3.000-an lebih. 3.000-an lebih. Kalau yang di DPR 5.000. Dari kami dari Satgasnya memperkirakan tadi sekitar 3.000 lebih. Di DPR ya? Ya, siap. Oke, thank you Bu. Terima kasih. Ratu Riu. Ya? Ratu Riu sebagai jabatan dinasti Saya tadi mewakilin Ketua Umum Ormas Daerah di Polada Tekentato, Lembaga Adat Dayak Tunjung Munua Bentian, dan Satgas di... Tadi apa ya, tuntutannya bahwa tidak ada KKN. Nah, kalau kami tidak perlu ketemu sama Rudi Masud, kalau kami tidak perlu ketemu sama Rudi Masud, karena kami tahu kalau kami ketemu pun kami pasti dibohongi, dan itu yang sering terjadi di mahasiswa ya. Ya, saya pikir lucu ya ketika yang di hari ini dipagarinya untuk rakyat ya. Karena rakyat ini siapa sih? Kita kan tuan rumah di tanah kita sendiri. Saya pikir tidak perlulah ada hal-hal seperti itu. Dan kami pikir ketika tuntutan kami dipenuhi, kami tidak akan membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu aja sih. Saya pikir terlalu berlebihan lah Pemprov dan mungkin DPRD juga sekarang terlalu berlebihan lah untuk membatasi pagar-pagar kawat seperti itu. Kalau kami tidak perlu ketemu sama Rudi Masud, kalau kami tidak perlu ketemu sama Rudi Masud, karena kami tahu kalau kami ketemu pun kami pasti dibohongi, dan itu yang sering terjadi di mahasiswa ya. Jadi kami yang akan bertemu nanti kami akan tekankan di DPRD untuk bertemu, untuk menyepakati fakta integritas kami. kalau ajakan sendiri Bang bagi masyarakat yang sekarang ini mungkin agak takut untuk menyuarakan suaranya terhadap pemerintahan saat ini Bang. Ya. Jadi untuk seluruh masyarakat Kaltim, silahkan keluarkan suara kalian, silahkan gaungkan aspirasi kalian yang hari ini kita lihat Kalimantan Timur sedang tidak baik-baik saja. Hari ini Kalimantan Timur menjadi sorotnya bukan tentang prestasi, tapi malu-maluin kalau saya bilang. Jadi teman-teman saya semua di Sumatera, di Papua sampai di Sulawesi itu selalu DM saya kenapa Kalimantan Timur seperti ini. Padahal kita adalah penyumbang anggaran terbesar ke pusat seperti itu. Nah jadi jangan takut untuk menyuarakan, silakan bersuara dan kami tunggu di tanggal 21 April nanti
Kami pastikan teman-teman semua aman. Yang penting ikuti komando dari Jenderal Lapangan. Ya, ini kan sudah ditandatangani itu Pak. Apakah Kati akan mengeluarkan hak angket yang menjadi hak DPRD Kaltim? Ya, yang pertama kita bersepakat atas usulan dari mahasiswa ya. Tentu setelah ini akan kita rapatkan di rapat pimpinan, unsur pimpinan dan ketua-ketua fraksi untuk menyikapi terkait kelanjutannya. Tahapannya seperti itu di DPRD. Berapa yang bertanda tangan tadi Pak? Selain ketua-ketua, selain wakil ketua fraksi. Wakil ketua Mbak Nanda nggak ada ya? Ada 2 orang, saya sama Ibu Yeni. Terus unsur ketua fraksi sepertinya terpenuhi semua. 7 fraksi. Aman lah. Sore ini kemana? Lagi, jadi beliau hari ini mungkin sore sampai karena retret di Magelang. Berarti ini satu suara Pak, ini wakil ketua semua, ketua fraksi berdatangan semua satu suara. Iya, kita mendengar aspirasi daripada masyarakat. Tentu konsep di DPRD kan ada tahapannya ya. Akan kita rapatkan pimpinan untuk kelanjutannya. Seperti itu ya. Makasih adik-adik ya. Efisiensi yang Bapak gunakan tidak ada sama sekali. Kami masih banyak pengangguran Pak. Masih banyak warga Kalimantan Timur yang belum punya pekerjaan. Masih banyak yang susah. Dinasti Bapak itu tidak penting. Tidak ada kerjanya. Berantas nepotisme di Kalimantan Timur. Runtuhkan dinasti Masok. Runtuhkan dinasti-dinasti yang tidak penting di Kalimantan Timur. Kami bersuara hari ini. Dalam sejarah hari ini kita tercatat sebagai orang yang bersuara untuk melawan. Sekali lagi kami mengimbau kepada warga masyarakat yang sedang akan melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum. Saya minta tolong tetap memperbuktikan apa yang menjadi ketentuan perundang-undang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat, saudara saya, sahabat saya, di dalam pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dari Satlimas Polresta Samarinda atas perhatian dan kerjasamanya antara kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Apa gunanya istana gubernur yang begitu indah, begitu hebat, harganya begitu mahal, pada saat yang bersamaan orang Dayak makan aja enggak? Gubernur Kalimantan Timur itu punya mobil 8,5 miliar. Apa yang sekarang terjadi? Sekarang dia jalan rusak sebagian rupa, lebih banyak. Apa yang dia mau lakukan? Sedang merancang untuk membangun rumah gubernur yang harganya ratusan miliar. Masuk akal nggak? Ini ada di Kompas loh hari ini. Jadi bagaimana orang tampil menjadi pemimpin, apalagi dia katakan ini, ya mungkin dia mau membangun istananya gubernur itu dengan kaitan marwah Kalimantan Timur untuk ditunjukkan ini loh hebatnya Kalimantan Timur, rumah gubernurnya seperti ini hebatnya, dan apa gunanya pindah ke sana dan sebagainya. Masyarakat umum juga belum tentu makan. Lalu apa gunanya itu? Yang enak ya gubernurnya. Tapi dia katakan dia melakukan itu marwah masyarakat Kalimantan Timur. Bagi saya aneh, ya. Artinya posisinya sebagai pemimpin dia tidak pahami dalam kaitan dengan rakyat yang dipimpinnya. Kalau dia pemimpin, tentu dia lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya sendiri dengan membangun istana
istana gubernur yang harganya miliaran itu. Ini yang saya kira itu yang kata hari ini, dengerin suara rakyat, beli kursi pijat. Untuk apa? Untuk kita maju ke depan dan harapannya kita adalah kita bisa masuk ke dalam untuk menyampaikan aspirasi kita, teman-teman. Karena rasa saya tidak layak kemudian kita sampaikan aspirasi ini hanya cuma sebatas di depan pajak, teman-teman. Sangat tidak layak. Menjadi ini namakan sopan santun, teman-teman. Tentu tidak. Oleh karena itu kami juga di sini tidak membawa apa-apa. Kami tidak membawa arahan, kami tidak membawa senjata. Tapi yang kami bawa di sini cuma sebuah gagasan. Yang kemudian kami bawakan untuk kepolisian. Oleh karena itu, teman-teman, oleh karena itu kami berharap kami bisa masuk ke dalam berdiskusi bersama kawan-kawan kepolisian. Bagaimana kemudian hari ini kami ingin menyampaikan aspirasi yang kemudian menjadi kekesalan kami bagi mahasiswa dan masyarakat. Mungkin itu saja orang yang saya bisa sampaikan. Tanggapannya Pak terkait aksi Pak. Panor. Izin Pak, tanggapannya dikit Pak. Tunggu di masjid. Masa masih bertahan Pak karena kecewa tidak ditemukan Pak. Tanggapannya Pak? Tanggapan Pak. Nah, itulah tadi ya teman-teman. Mungkin barangkali beberapa cuplikan video ataupun tanggapan dari masyarakat tentang apakah memang benar ketika terjadi demo akbar di depan gedung Gubernur Kaltim ini Bapak Rudi Masud bukannya malah menemui dan membuat tenang mereka semua yang berdemo dengan menanggapi aspirasi mereka semua yang berdemo tersebut. Ini malah tidak menemui pendemo, mereka selaku pendemo tidak ingin bertemu. Maksudnya Bapak Rudi Masud tidak ingin bertemu dengan mereka karena ketar-ketir, karena ketakutan. Akan tetapi yang anehnya di sini, Bapak Rudi Masud ini pada saat sudah malam, dini hari, ini malah keluar dari gedung menuju rujab atau rumah jabatan Gubernur Kaltim, teman-teman. Dan ada seorang wartawan yang menemui atau memergoki ini Bapak Gubernur Rudi Masud. Ya, Bapak Gubernur Rudi Masud yang ini seolah-olah pura-pura alim. Bagaimana teman-teman tanggapan teman-teman terhadap video tersebut? Ya, silakan letakkan di kolom komentar di bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.